Halo semuanya, Ferdi di sini. Kali ini sesuai judul temanya, aku akan membahas tentang manajemen koleksi perpustakaan. Apa itu manajemen koleksi? Manajemen koleksi adalah proses pengembangan, pemeliharaan, dan evaluasi koleksi perpustakaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna secara efektif. Komponen utama manajemen koleksi: pengembangan koleksi. Proses ini bertujuan untuk mengembangkan koleksi yang relevan dan berkualitas bagi pengguna perpustakaan. Seleksi bahan pustaka berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui survei, data peminjaman, atau permintaan khusus. Yang kedua, menentukan jenis koleksi yang diperlukan, seperti buku teks, jurnal ilmiah, e-book, dan multimedia. Yang ketiga, menyusun daftar bahan pustaka prioritas sesuai anggaran yang tersedia. Kebijakan akuisisi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembelian. Melakukan pembelian buku atau bahan pustaka baru berdasarkan rekomendasi pustakawan atau permintaan pengguna. Yang kedua, donasi. Menerima sumbangan buku dari individu, organisasi, atau penerbit dengan syarat buku dalam kondisi baik dan relevan. Yang ketiga, keanggotaan konsorsium. Bergabung dalam konsorsium untuk akses bersama terhadap bahan pustaka digital seperti e-jurnal atau e-book. Pemeliharaan koleksi. Pemeliharaan koleksi bertujuan untuk memastikan koleksi tetap dalam kondisi baik dan dapat diakses oleh pengguna. Penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka. Yang pertama, untuk menjaga bahan pustaka dari kerusakan akibat kelembapan, suhu, atau serangga. Yang kedua, melakukan perbaikan pada bahan pustaka yang rusak, restorasi. Yang ketiga, menggunakan rak khusus atau teknologi pelestarian seperti bungkus plastik dan penyimpanan ruang terkendali. Digitalisasi koleksi untuk akses yang lebih luas. Yang pertama, mengalihkan koleksi fisik menjadi format digital agar mudah diakses melalui platform online. Yang kedua, proses ini melibatkan pemindaian buku, jurnal, atau dokumen penting. Yang ketiga, digitalisasi membantu mengurangi kerusakan fisik bahan pustaka serta memperluas akses ke pengguna jarak jauh. Evaluasi koleksi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana koleksi perpustakaan memenuhi kebutuhan pengguna dan tetap relevan. Analisis penggunaan bahan pustaka. Yang pertama, mengumpulkan data statistik peminjaman buku dan sumber lainnya. Yang kedua, menilai frekuensi penggunaan untuk mengetahui bahan yang paling diminati atau jarang digunakan. Penyiangan atau weeding. Proses penghapusan bahan pustaka yang sudah tidak relevan atau rusak. Tahapan pengembangan koleksi. Analisis kebutuhan pengguna. Yang pertama, survei kebutuhan informasi. Yang kedua, data penggunaan koleksi. Seleksi dan akuisisi. Yang pertama, menentukan kriteria seleksi, relevansi, kualitas, biaya. Yang kedua, membeli, menerima donasi, atau berbagi melalui konsorsium. Pengorganisasian, katalogisasi dan klasifikasi untuk mempermudah akses. Kebijakan penyiangan koleksi. Apa itu penyiangan? Penyiangan adalah proses menghapus bahan pustaka yang sudah usang, rusak, atau tidak relevan. Kriteria penyiangan. Yang pertama, informasi tidak lagi akurat atau relevan. Yang kedua, tingkat penggunaan rendah. Yang ketiga, kondisi fisik bahan yang buruk. Manfaat dari penyiangan yaitu menjaga relevansi koleksi dan mengoptimalkan ruang penyimpanan. Digitalisasi koleksi. Mengapa digitalisasi itu penting? Yang pertama, memperluas akses ke koleksi. Yang kedua, pelestarian bahan pustaka yang rentan rusak. Yang ketiga, mendukung akses jarak jauh. Langkah digitalisasi. Yang pertama, identifikasi bahan yang akan didigitalisasi. Yang kedua, pemindaian atau konversi ke format digital. Yang ketiga, penyimpanan dan penyediaan akses melalui platform online.
Tantangan dalam manajemen koleksi. Yang pertama, keterbatasan anggaran membatasi pengembangan koleksi. Yang kedua, perubahan teknologi, penyesuaian dengan format digital. Yang ketiga, kebutuhan pengguna yang beragam, menyeimbangkan koleksi cetak dan digital. Yang keempat, pelestarian koleksi, biaya dan teknologi pelestarian bahan pustaka. Sekian, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.